Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas cuplikan video yang sudah dirangkum untuk kalian semua untuk bisa memberikan tambahan informasi, edukasi, dan berita-berita terkini kepada teman-teman semua agar supaya kita semakin hari semakin update berita-berita terbaru hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's go teman-teman. Waspadalah, ayahanda Amin Rais sudah meniup serulingnya. Pertanda apa ini? Akan turun hujan. Oke, saya penasaran mau melihat komentar netizen ya. Innalillahi. Kenapa? Terompet sangkakala telah ditiup. Mari kita kembali ngopi. Yang saya heran kan anak-anaknya kok nggak ada yang ngasih saran. Sudah kusembunyikan serulingnya tapi nggak tega, jadi kukasihkan lagi. Anda tahu Amin Rais setelah lama tak terlihat, beginilah kondisinya sekarang. Pertanda umumnya Amin Rais sedang dipantau. Kayaknya mau ikut lomba tingkat taman kanak-kanak. Sampai gue gak jadi berak nungguin main seruling. Tiupan terakhir Amin Rais. Pertanda mau jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Aura sengkuninya kelihatan banget. Aduh, netizen. Mimpi barisan sakit hati untuk bersiap ambil nasi bungkus. Amin Rais satu ikat berapa? Aduh, oke, next ya. Aduh, memang netizen ini kalau soal Amin Rais memang gercep ya. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya, petinggi. Saya menunggu Rocky Gerung akan seperti ini kepada Pak Prabowo. Ya, beda. Pak Prabowo beda Jokowi. Ya, Anda kira Pak Prabowo bisa Anda kata-katai seperti itu kalau dia memimpin? Coba. Setelah ribut dengan Rocky Gerung, Sylvester kembali ribut dengan Bang Ciko saat jeda iklan TV. Kacau debatnya. Seru, malahan lebih seru dari debat biasa ya. Anda sendiri ya kan sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan, hanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala. Presiden 2029! Presiden 2029! Presiden 2029! Takbir! Anak abah. Nggak ada tobat-tobatnya ini anak abah ini teman-teman ya. Yang 2024 aja belum dilantik, ini udah teriak-teriak
Anies Presiden 2029. Ini pada stres atau apa teman-teman ya? Jadi calon gubernur aja gagal total. Ini Pak Prabowo aja belum dilantik sudah teriak-teriak Anies Presiden 2029. Nanti pas sudah 2029 Pak Prabowo terpilih lagi, kalian teriak-teriak lagi Anies Presiden 2034. Kalau masih ada di muka bumi ya. Aneh memang. Aduh, lucu memang anak apa ya. Mereka belat berkuasa emang teman-teman ya. Presiden mau bikin acara besar di satu provinsi. Tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh, nggak ada bang. Kalau saya presidennya bang, saya penjara itu gubernur. Gas. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu bang. Kalau saya presidennya. Iya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh bang. Iya, iya. Nah yang begini-begini bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Nah begini bang, kita introspeksi lagi ke depan. Nggak boleh lagi. Kalau kita mau politik ini terang benderang semua, hentikan mengelola politik dari belakang layar. Taruh semua ini di atas meja, kita bicara di atas meja sebagai negara yang transparan. Baru Indonesia maju bang. Kalau kita kendalikan politik ini dari belakang, bahaya bang. Inilah yang menyebabkan orang seperti Pak Jokowi dengan tradisinya, dia simpan. Akhirnya dia melakukan juga semacam, ya bisa dibilang politik juga di dalam internalnya. Karena mungkin itu juga tradisi yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi dia adalah anak dari reformasi, dari kebudayaan politik demokratis. Yang sebenarnya pengen main di depan layar, tapi karena banyak yang main di belakang layar, akhirnya dia punya mekanisme. Nah, Pak Prabowo kita lihat dengan kulturnya dan Pak Jokowi akhirnya nyambung dengan Pak Prabowo. Saya kira kita akan mulai politik di depan layar ini bang. Kalau kita mau Indonesia ini baik bang, nggak ada bang. Politik belakang layar kita hentikan. Partai politik jangan bikin dapur sendiri. Nanti dikasih kementerian, jangan bikin dapur sendiri di situ. Semua itu adalah hak prerogatif presiden dan harus loyal kepada presiden. Tidak ada loyalitas ganda bang. Bagaimana ada ketua umum partai, kader partai dalam kabinet, mohon maaf ya, saya punya bos lain. No, nggak boleh bang itu. Haram itu kita ucapkan dalam presidensialisme. Niat aja haram, tak pernah ucapkan. Nggak boleh. Nah yang begini kita hentikan bang. Ya, kalau kita mau, ya kan politik itu terang benderang. Gitu. Kalau enggak, ya udahlah bang. Kita main belakang semua dan itu yang membosankan bang. Ini yang akhirnya kita nggak bisa jelaskan semua bang, karena semuanya di belakang layar. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Mas Anies Nih nggak ada tobat-tobatnya ini ya. sangat berbahaya sekali. By the way, no wonder sih Abah dan anaknya kelakuannya sama, otak kotor, hati busuk. Jangan kayak gitu, Pak Anies. Terus bagaimana dengan partai-partai yang mendukung Bapak selama ini? Apakah mereka tersandra juga, tersandra kekuasaan? Atau tersandra kekuasaan nggak apa-apa asal menguntungkan Pak Anies gitu? Makanya Pak Anies masuk partai, jadi kader, siap nurut nggak? Tahu jadi PHPI mampus. Jadi tahu arah dan tujuan berpolitik itu kemana? Sesuai dengan tujuan partai. Bukan kayak gini, mencela-mencele, banyak kaki, banyak muka-muka tembok. Itu anggota partai itu menyisihkan uang untuk partai. Ini Pak Anies nggak pernah menyisihkan uang untuk partai, minta fully didukung gitu. Pakailah. Terus kalian kira nyapres atau nyagup itu nggak pakai modal. Dia ini nggak ada modalnya dari partai. Belajar juga Mas Anies tentang loyalitas. Jangan jadi orang munafik, orang pengkhianat. Nih habis ini pasti anak Abah bilang cair, buzzer, cair berapa bang? Cair 2M satu video, kalikan aja berapa video yang aku bikin itu. Bisalah kita bikin untuk modal Abah nyapres di Bangladesh ya sama orang-orang Rohingya sana. Dan lucunya nanti beleguknya lagi, mereka percaya pula tuh, inilah ya orang-orang yang self-claiming, orang cerdas, padahal kosong. Kalian tahu nggak siapa sebenarnya Sylvester Matutina? Orang yang telah membentak-bentak Rocky Gerung baru-baru ini. Nama Sylvester Matutina mendadak jadi sorotan publik setelah terlibat debat panas dengan Rocky Gerung. Lalu siapa sebenarnya Sylvester Matutina ini? Sylvester Matutina dikenal dengan seorang relawan yang sangat aktif mendukung Presiden Joko Widodo. Kiprahnya di ranah politik sudah tidak asing lagi, terutama dalam hal mendukung program-program pemerintah. Selain itu, ia adalah seorang aktivis yang sering terlibat dalam forum-forum diskusi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan isu-isu strategis nasional. Sebagai relawan Jokowi,
Sylvester terkenal karena suaranya yang lantang dalam membela kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Dia sering tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik yang membahas kebijakan serta arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Dalam video yang tengah viral ini, banyak dari netizen yang menyoroti sikap emosionalnya Sylvester yang dianggap tidak pantas. Di sisi lain, banyak yang mengapresiasi Rocky Gerung karena keberaniannya bersikap tegas dan berani untuk pasang badan. Kalian tahu nggak siapa sebenarnya Sylvester Matutina? Oke teman-teman ya, jadi menjadi perbincangan hangat Rocky Gerung berantem pas jedah iklan teman-teman. Seru untuk menyaksikan itu ya. Oke teman-teman semuanya, jadi semoga ini bisa memberikan informasi terupdate kepada kalian semua. Jangan lupa tulis kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian semua. Pesan saya, ya kita kejar ilmu, belajar setinggi langit agar supaya kita bisa memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Tapi jangan lupa, jangan sampai pengetahuan yang kita punya yang banyak itu menjadikan kita pribadi yang sombong dan merendah-rendahkan orang lain. Seperti si Rocky Gerung. Saya pamit dulu teman-teman. See you in the next video and God bless.